Terusin. Halo, Iya, halo? apa benar ini dengan dosen Rustam? Iya, benar. Ini siapa ya? Aku Rajati, pemilik firma hukum Rajati. Kak Rajati. Tumben menelpon kemari. Apa alumniku membuat masalah? Hahaha, jelas tidak. Justru dia bekerja dengan sangat baik. Aku menugaskannya keluar kota untuk menangani sebuah kasus. Lalu ada apa Pak Rajati menelponku? Jadi begini, aku sedang mencari pengacara karena belakangan ini firma hukum kami sedang mendapatkan banyak sekali kasus. Wah, kedengarannya ini serius. Maka dari itulah, apa dosen Rus punya rekomendasi sarjana hukum yang sudah siap untuk bekerja? Sarjana hukum ya? Karena bulan ini bukan bulan kelulusan, jadi aku tak punya siapapun untuk bisa direkomendasikan. Ah, sayang sekali. Kukira ini bulan kelulusan, sebab putriku yang ada di Belanda baru saja lulus dari kampusnya. Minggu depan dia akan kembali ke negeri kita, negeri Limau. Memang ada perbedaan antara Belanda dan Limau. Tunggu, Belanda ya? Kalau diingat-ingat, aku dulu punya mahasiswa hukum yang melanjutkan studinya ke Belanda. Benarkah? Iya, dan kalau tidak salah, tahun ini adalah tahun kelulusannya. Apa kau bisa menghubunginya untukku? Tentu saja, aku akan mengabarimu secepatnya jika dia bersedia bekerja di firma hukummu. Baiklah kalau begitu, aku tunggu kabar baik darimu ya dosen Rus. Terima kasih banyak sebelumnya. Sama-sama Tuan Rajati. Aaron, aku sangat bangga kepadamu. Kau adalah lulusan terbaik tahun ini dengan nilai yang nyaris sempurna. Selamat ya. Terima kasih, Pak. Semuanya ayo hadap ke sini. Kita abadikan dulu momen bahagia dan bersejarah ini. Baik. Ani, apa kau baik-baik saja? Entahlah, perasaanku tidak enak. Sepertinya ada bahaya yang sedang mengintai. Bahaya? Adalah hal yang wajar jika kau merasa cemas saat melakukan perjalanan dengan pesawat. Mungkin kau hanya sedang... Tidak, Aaron. Aku pastikan ini bukan aerofobia. Lalu, kalau bukan fobia naik pesawat apa? Sebelum pesawat ini lepas landas, aku sempat mendengar dua orang yang membicarakan tentang bom. Apa? Bom? Iya, mereka adalah dua pria yang duduk jauh di belakang kita. Salah satunya sudah agak tua dengan topi koboi, sedangkan yang satunya masih muda dengan rambut dikuncir. Kalau memang begitu, seharusnya mereka sudah diamankan dan dilarang naik oleh petugas pesawat. Aku juga berpikir begitu. Tapi mungkin saat mereka membicarakan tentang bom, kebetulan petugas pesawat tidak ada yang mendengarnya. Sebagaimana saat ini kita berbicara. Kedengarannya masuk akal. Bagaimana ini, Aaron? Jika pesawat ini tidak meledak setelah kita nanti transit, kita cari tiket pesawat yang lain saja ya. Iya, itu ide yang bagus. Tapi bagaimana jika pesawat ini meledak sebelum kita mendarat untuk transit? Tunggu. Kau bilang tadi dua pria itu duduk di belakang kita kan? Iya benar, tapi bukan persis di belakang kita. Mungkin selisih 2-3 baris dari sini. Aku jadi penasaran, seperti apa ya tampang mereka? Biar kuperiksa. Oh, ternyata mereka berdua ya. Bagaimana, Aaron? Apa kau sudah melihatnya? Yang satu sudah tua bertopi koboi, yang satu lagi berambut gondrong terpuncir kan? Ah iya benar. Bagaimana menurutmu? Menurutku, kau tidak perlu mencemaskan apapun sama sekali, karena mereka berdua itu adalah orang yang baik. Orang baik? Apa kau mengenal mereka? Bagaimana tidak kenal? Mereka berdua kan sering muncul di YouTube. Apa? YouTube? Iya, mereka sangat terkenal di YouTube, terutama di wilayah Indonesia. Begitu ya? Aku tidak tahu karena yang kutonton itu hanya channel dari negara Limau saja. Sekarang sudah jelas kan? Tidak ada lagi yang perlu kita cemaskan. Sepertinya kau benar. Kenapa aku jadi mudah berprasangka begini ya? Dugaanku, kau hanya salah dengar saja tadi. Tidak masalah, semua orang pasti pernah salah dengar. Terima kasih, Aaron. Kau membuatku tenang. Sama-sama. Nah, sekarang sebaiknya kita beristirahat saja ya, karena perjalanan ke negeri Limau itu masih harus transit 2 kali lagi.
Iya. Akhirnya kita sudah sampai juga ya. Kangen sekali rasanya. Tahu benar. Memang sudah berapa lama kau tidak pulang ke Rimau? 5 tahun? 5 tahun. Berarti sepanjang kuliah kau tidak pernah pulang ya? Benar. Wah, kau sangat rajin ya. Bukannya begitu. Aku tidak pulang karena memang tidak ada seorang pun lagi yang bisa kunjunguk di sini. Maaf ya. Tidak masalah. Ani, bukankah yang di depan itu adalah ayahmu? Oh iya, itu ayahku. Ayah, perkenalkan, ini Aaron Subakti. Aku mengenalnya saat di Amsterdam. Akhirnya aku berjumpa langsung denganmu. Putriku sering membicarakanmu saat ditelepon. Katanya kau anak yang rajin. Ani terlalu menyanjungku. Bagaimana mungkin tidak menyanjung orang yang menjadi lulusan terbaik di Amsterdam? Selamat ya untukmu. Terima kasih. Aku hanya sedang beruntung saja. Oh iya Tuan Subakti, apa dosen Rustam pernah menawarkan pekerjaan kepadamu? Iya. Dosen Rus menawarkanku untuk magang di firma hukum milikmu, Tuan Rajati. Aku bangga ada orang berprestasi sepertimu di kantorku. Aku yang merasa terhormat bisa langsung bekerja di firma hukum legendaris milik keluarga Rajati. Kalau kau tak keberatan, besok kau boleh datang ke kantor untuk melihat-lihat. Mau langsung berkantor juga boleh. Baik, besok aku akan berkunjung ke kantormu. Ngomong-ngomong di mana rumahmu? Kami akan mengantarkanmu pulang. Terima kasih Tuan Rajati. Kalau kau tak keberatan, aku masih mau jalan-jalan dulu. Lagi pula, sepertinya kita tidak searah. Baiklah kalau begitu, kami pulang dulu ya. Terima kasih Tuan Rajati. Paman Sentot, apa kau masih ingat aku? Tentu saja aku ingat. Dulu kau masih sangat kecil. Kau Aaron Subakti kan? Iya. Kau sudah besar ya. Ku dengar kau ada di Amsterdam. Sejak kapan kau ada di sini? Baru kemarin malam. Ya ampun, kau membuatku pangling. Paman Sen, kenapa suasana di sini begitu sunyi? Kau belum dengar ya? Panti asuhan kami sudah tutup dari setahun yang lalu. Karena kami kekurangan dana untuk menjalankan panti ini. Kebetulan sekali, si pemilik lahan mau memanfaatkan gedung ini dan mengambil alih fungsi dari panti ini. Begitu ya. Lalu bagaimana dengan Suster Ningsih? Suster Ning sudah kembali ke Belanda karena dia punya masalah kesehatan. Sehingga bisa dibilang Suster Ning sudah pensiun dari mengurus panti. Aku sendiri juga mau kembali ke kampung halamanku bulan depan. Setelah dipikir-pikir, aku rasa aku sudah terlalu tua untuk bekerja di kota besar seperti ini. Paman Sen, bolehkah aku melihat-lihat sekeliling? Ya, tentu saja boleh. Aku Aaron Subakti. Sejak kecil, aku tidak tahu siapa kedua orang tuaku. Apakah mereka masih hidup atau sudah tiada? Aku sama sekali sudah tidak mempedulikannya lagi. Karena yang aku ingat, aku tumbuh di panti asuhan ini dengan perasaan riang gembira. Teman-teman di sini sangat baik, suster-susternya juga sangat baik, terutama Suster Ningsih. Suster Ning seringkali memberikanku hadiah yang katanya itu adalah titipan dari paman jauhku. Sayangnya, paman jauhku itu tak pernah sama sekali menemuiku selama di panti. Suster Ning bilang bahwa jika aku sudah besar nanti, pamanku pasti akan menemuiku. Sekarang aku sudah dewasa, tapi yang benar-benar ingin ketemui bukanlah pamanku, melainkan Suster Ningsih. Suster Ning, mungkinkah kita akan berjumpa lagi? Aku merindukanmu.